Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS 1 sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bapak berharap bahwa kalian baik-baik saja pada hari ini ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, silahkan untuk jaga diri kalian masing-masing, untuk tetap jaga kesehatan kalian agar kita bisa terhindar dari COVID-19, sehingga walaupun kita belajar hanya secara virtual, tetapi kita bisa belajar dengan penuh semangat ya. Oke, hari ini pelajaran BK untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana manajemen waktu belajar yang efektif. Kenapa Pak Lius memberikan materi tentang manajemen waktu belajar yang efektif? Karena akhir-akhir ini teman-teman, karena corona, COVID-19 ini, kita semua, bahkan kalian maupun kami guru, kami tidak dapat menggunakan waktu kami. Kita semua mengalami kesulitan untuk mengelola waktu kita dengan baik. Oleh karena itu, teman-teman, sekali lagi, setelah pembelajaran ini, diharapkan agar kita bisa mengelola waktu belajar kita dengan baik, kalian terlebihnya, agar kalian bisa belajar dengan baik. Oke, yuk. Sebelum kita lanjutkan, apa itu manajemen waktu? Nah, manajemen waktu itu, teman-teman, adalah suatu kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Nah, orang yang mampu memanajemen waktu adalah orang yang bisa mengalokasikan waktu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya. Nah, manajemen waktu belajar efektif itu tersendiri adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber belajar dengan usaha dan kerja keras demi mencapai tujuan belajar. Ya, manajemen waktu belajar efektif itu kemampuan seseorang untuk bisa mengalokasikan waktu untuk mencapai tujuan belajarnya. Ya, tujuan belajarnya apa? Mungkin ya pastinya untuk bisa sukses belajar dalam mata pelajaran tertentu. Apa sih Pak Lius usaha-usaha dalam manajemen waktu? Nah, buatlah daftar prioritas. Sebelum kalian melakukan sesuatu, buatlah apa sih yang perlu saya lakukan? Hal apa yang perlu saya lakukan terlebih dahulu? Buatlah daftar prioritas yang perlu kamu lakukan. Mungkin juga buatlah rencana kegiatan. Mungkin kegiatan mingguan, kegiatan harian. Perlu kamu buat. Nanti akan kita berikan materi bagaimana cara membuat rencana kegiatan nanti pada kesempatan selanjutnya ya. Pak Lius akan buat video. Oke. Buatlah waktu belajar yang optimal. Ada artinya gini, sediakan waktu belajar yang seoptimal mungkin. Pada saat kamu belajar, kamu merasa nyaman, kamu gak diganggu, karena kamu merasa tidak terganggu. Ya, silahkan, masing-masing kalian punya situasi berbeda. Silahkan untuk melihat diri, untuk bisa menyediakan waktu belajar yang seoptimal mungkin menurut kalian. Terus, juga buatlah pengorganisasian waktu. Artinya gini, waktu kita masing-masing mungkin 24 jam, tetapi masing-masing menggunakan waktu itu mungkin berbeda-beda ya. Jadi, kalau ada rencana, buatlah juga, oke, rencana ini akan saya lakukan pada waktu yang mana. Itu kalian perlu buat sedetail mungkin ya, anak-anak. Dan kalian ini lebih penting, kalian perlu membedakan antara penting dan mendesak. Ada hal-hal yang penting tetapi nggak mendesak. Ada hal-hal yang penting dan mendesak. Oke, mungkin pelajaran ini lebih mendesak ya Pak, karena mungkin deadline-nya semakin mendekat. Oke, dikerjakan dahulu. Pelajaran ini belum, mungkin seminggu kemudian deadline-nya akan sampai deadline-nya. Tetapi oke, usahakan untuk selalu yang penting dan mendesak didahulukan. Ya. Next, bagaimana sih cara belajar yang efektif dengan manajemen waktu yang tepat? Pertama, buatlah daftar prioritas. Ya, buatlah daftar prioritas menurut kalian masing-masing ya teman-teman. Yang kedua, manfaatkan segala situasi dan kondisi. Apapun situasi dan kondisinya, contohnya sekarang kita corona, kita harus belajar secara online, secara virtual, tetapi kondisi ini tidak membatasi kita untuk bisa mengatur waktu belajar kita. Oke? Membaca secara efisien, ini membaca literasi itu sangat penting. Usahakan luangkan waktu kalian untuk bisa membaca, ya, anak-anak.
Ini penting. Orang semakin membaca, dia akan menimba banyak ilmu. Entah engkau mau membaca melalui mungkin elektronik atau membaca menggunakan buku, tapi please silahkan gunakan segala sesuatu media yang ada untuk kamu bisa menambah ilmu kamu. Next, buatlah catatan atau ringkasan. Always take note. Buat catatan untuk kamu bisa. Oke, kalau kamu lupa atau mungkin pelajarannya udah terlewat, kamu bisa lihat lagi. Kamu pelajari lagi. Ya. Rajin bertanya. Orang bijaksana itu orang yang selalu bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya pada gurumu kalau diberikan kesempatan. Dan kalau seandainya kamu nggak tahu, nggak mengerti, silahkan untuk bertanya. Entah untuk guru atau bertanya pada temanmu, silahkan. Membentuk kelompok belajar. Mungkin kita punya sekarang media sosial banyak ya. Mungkin WhatsApp grup, mungkin buatlah kelompok belajar. Mungkin 3, 4, 5 orang. Silahkan buat kelompok kayak gini, grup untuk kamu bisa belajar. Gunakan semua media sosial yang ada untuk kalian bisa belajar. Ya. Nah, itu terkait dengan manajemen waktu, belajar yang efektif. Mungkin kamu setelah video ini ada pertanyaan, silahkan di subscribe. Jangan lupa komen untuk kalian bisa Palius bisa tahu, Palius bisa, oh ya anak ini pengen bertanya hal ini. Atau mungkin lewat WhatsApp group, jadi tugas sekolah nanti Palius share lagi. Silahkan untuk bertanya ya teman-teman. Sekali lagi selamat pagi dan Tuhan memberkati. Salam sehat.